Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Damin, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Malang. Kali ini saya akan melaksanakan UKIN praktek pembelajaran di SMA Negeri 5 Semarang. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang kecil ya. Selamat pagi. Luar biasa. Sekali lagi. Selamat pagi. Luar biasa. Ya, tepuk tangan untuk kalian. Ya, semua semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, siswa hebat, sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin doa salah satu. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi ini, kami berikan dulu doa mulai. Sudah selesai. Alhamdulillah, semoga awalul khair wa akhirul khair. Semoga hari ini bisa mengikuti semua ya. Ada yang tidak masuk. Pada ini absensi dulu ya. Absensi dulu. Kelas IPA 4. Aldina ada ya. Ariel ada. Alfa ada. Baik. Siswa hebat, pada pertemuan kali ini kita akan meneruskan pada materi yang sebelumnya gitu ya. Sebelumnya kita sudah membahas materi pembelajaran tentang produk kerajinan. Hari ini kalian akan membahas tentang evaluasi usaha kerajinan gitu ya. Baik, siswa hebat. Pertemuan kali ini kalian harus tetap semangat ya, tetap semangat. Kalian harus bisa memotivasi diri ya, karena motivasi sesungguhnya datang dari diri kita sendiri. Katakan bahwa hari ini kalian lebih baik dari hari kemarin dan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Rumusnya adalah apa yang terjadi hari ini adalah yang kalian pikirkan kemarin, dan apa yang akan terjadi esok adalah yang kalian pikirkan hari ini. Kesimpulannya, untuk bisa meraih kebahagiaan, kesuksesan, dan kejayaan esok hari, kalian hari ini harus melakukan yang terbaik. Setuju ya? Baik, siswa hebat. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang evaluasi usaha kerajinan untuk pasar lokal ya. Kompetensi dasar dalam materi ini adalah menganalisis produk kerajinan yang telah kalian produksi dan merancang rencana pengembangan usaha produk kerajinan. Tujuannya apa? Tujuan pembelajaran kali ini adalah diharapkan siswa mampu menganalisis dari evaluasi usaha kerajinan. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan bagian-bagian yang harus dievaluasi, dan yang ketiga, siswa mampu merancang rencana pengembangan produk kerajinan. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Di mana? Di sini. Di mana? Di sini. Ya udah, tepuk tangan. Terima kasih. Luar biasa, Mas. Ada suaranya, Mas. Juga begitu ya. Kita harus senang.
kalian selesaikan, yaitu permasalahan tentang masalah apa yang muncul atau yang kalian alami dalam pembuatan produk kerajinan. Ini adalah permasalahan yang harus kalian selesaikan. Baik, kita masuk pada materi. Semua silakan bisa lihat di layar, gitu ya. Evaluasi kegiatan usaha kerajinan pasar lokal. Saya bisa minta tolong materi dua ya, satu laki-laki, satu perempuan. Silakan dilihat judulnya, Mas Nafis dan Aurel ya. Evaluasi kegiatan usaha kerajinan pasar lokal. Siswa itu kira-kira apa yang ada dalam pikiran kalian begitu mendengar atau membaca judul itu? Ya, sampaikan ke teman-teman. Ya, yang mau izin silakan. Kalau mau izin silakan ya. Hati-hati, semoga lancar. Ya, baik. Sudah ya. Yang ada dalam benak Anda apa dengan membaca judul tersebut? Silakan, Mas Nafis, bisa disampaikan ke teman-teman. Evaluasi kegiatan usaha berarti apa yang ada dalam benak Anda? Kira-kira materinya tentang apa nanti? Kalau evaluasi itu tuh Ya. berarti kita tuh menganalisis kan Pak? Ya, sampaikan ke teman-teman. Mengevaluasi itu berarti kita menganalisis. Di sini kan judulnya evaluasi kegiatan usaha Ya. kerajinan pasar lokal. Berarti kita mengevaluasi kegiatan usaha yang kita lakukan di usaha kerajinan pasar lokal yang kita lakukan. Ya, yang akan dievaluasi berarti ada sesuatu yang akan dievaluasi. Apa itu evaluasi, Mas Nafis? Evaluasi itu apa kira-kira? Analisis. Analisis tentang apa? Masalah kehidupan ya. Ya. Khususnya dalam kegiatan kerja. Baik, kita buktikan bersama. Apa itu evaluasi? Oke, evaluasi usaha adalah suatu aktivitas untuk melakukan analisis kinerja suatu usaha bisnis. Kembali, coba dijelaskan ke teman-teman Mas Nafis. Coba. Evaluasi usaha adalah suatu aktivitas untuk melakukan analisis kinerja suatu usaha bisnis. Ya, sampaikan maksudnya bagaimana? Menganalisis suatu kinerja Ya, kinerja siapa? Kinerjanya siapa? Pengusaha. Yang bekerja pengusaha aja apa ada karyawannya? Berarti yang dievaluasi kinerjanya siapa? Pengusaha dan karyawan atau sumber daya manusia yang bekerja dalam pembuatan itu. Menurut Aurel, sampaikan apa yang dimaksud evaluasi ini? Arahnya kemana nanti? Arahnya kita menganalisis permasalahan dan kegiatan yang kita alami selama produksi barang tersebut. Begitu ya. Jadi yang dianalisis untuk dievaluasi kira-kira nanti apa aja, Mbak? Semuanya. Semuanya ya. Semuanya itu apa aja kira-kira? Kayak apa ya Pak? Bayangkan produk itu ada apa aja sampai jadi produk. Ini ya, ini Bahan bakunya. Oke ya. Kalau misalnya kita susah dapat barangnya, Susah dapat. kita dapat apa sih, menyelesaikannya dengan cara apa? Oke ya, bahan baku. Terus apa, Mas Nafis? Model, bentuk ya, bentuk untuk produk. Bentuknya apa ya? Lonjong, bulat, atau bagaimana? Baik, terima kasih. Silakan duduk Mas. Tepuk tangan untuk teman-teman ya. Inilah yang dimaksud bahwa kalian dalam pembelajaran di era sekarang ini, siswa harus aktif, kritis, ya, kreatif dan penuh inovasi. Tidak boleh siswa itu diam. Oke, tadi sudah disampaikan apa yang harus dievaluasi adalah semua. Ya, semua. Misalnya bahan baku, sumber daya manusia, bentuk, model barang dan sebagainya. Oke, bisa kalian lihat komponen evaluasi. Ya, komponen evaluasi. Komponen evaluasi apa
yang harus kalian ketahui? Pertama, tujuan evaluasi. Ya, bisa kalian lihat tujuan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dari usaha yang dilaksanakan. Ya, kira-kira kalau kalian melakukan suatu usaha, tujuannya apa, Mas? Melakukan usaha, tujuannya apa? Untuk sukses. Kalau suksesnya apa? Akhirnya itu dapat apa kalian? Keuntungan berupa apa? Uang dan pengalaman. Apa? Oh, kertas merah biru ya, ada hijaunya juga ya, ada nilai coklat ya, dan lain sebagainya. Itu tujuan. Kemudian tahapan evaluasi ini bisa kalian lihat. Jadi sebelum mengevaluasi ada tahapan-tahapannya. Ya, aspek pemasaran, teknis, keuangan, legal, dan lingkungan. Ini harus kalian evaluasi. Maksudnya apa? Gitu ya. Dan monitoring dan evaluasi usaha. Jadi dalam melakukan bisnis kalian harus melakukan monitoring. Ini harus kalian lakukan. Oke, next. Evaluasi kelayakan usaha. Kalau tadi evaluasi usaha, sekarang evaluasi kelayakan usaha. Tingkat keberhasilan. Kata kunci ya. Kelayakan usaha adalah tingkat keberhasilan. Kalau tadi evaluasi dalam menyeluruh. Baik. Menurut Mbak Ivania, bagaimana kelayakan usaha yang dimaksud bagaimana? Kelayakan usaha itu misalnya kita punya usaha, Ya. terus nanti dianalisis usaha kita itu layak atau enggak. Layak atau enggak? Bisa dibilang itu layak kalau bagaimana? Kalau sudah memenuhi beberapa kriteria. Ya, misalnya produknya tidak cacat begitu ya. Ya, kalau Pak Azri, menurut Pak Azri kelayakan usaha itu gimana? Untuk mengetahui keberhasilan suatu produk tersebut, Pak, ada kayak kegagalan atau enggak dalam produk tersebut. Oh gitu. Jadi intinya dalam membuat produk kalian harus betul-betul sampai produk itu sempurna begitu ya. Jadi kalian harus tahu evaluasi apa yang harus dievaluasi. Kelayakan usaha kalian harus tahu produk saya ini layak apa enggak. Ya, sudah diproduksi begitu mau dijual ternyata banyak cacat. Begitu, tidak layak jual begitu ya. Nah, tidak layak pakai. Kalau rumah tidak layak huni begitu. Kalau produk ya tidak layak jual. Perhatikan, nanti kalau Pak Cep bilang siswa hebat begitu ya, kalian jawab saya siap menjadi orang sukses begitu ya. Kalau Pak Cep bilang siswa hebat, saya siap menjadi orang sukses. Baik. Sekarang konsentrasi. Perhatikan. Mengapa? Ini adalah motivasi. Seperti yang Pak Dhani sampaikan tadi, kalau kita melakukan sesuatu positif hari ini, maka akan menemukan sesuatu yang baik pula di esok hari. Baik, perhatikan. Siswa hebat, saya siap menjadi orang sukses. Sekali lagi, siswa hebat, saya siap menjadi orang sukses. Oke, sukses dalam apa? Segalanya. Apa aja? Contoh. Sukses dunia akhirat ya. Nanti tiket surga insya Allah ya. Amin ya. Coba kita masuk pada materi berikutnya yaitu diskusi kelompok ya. Baik, pada sesi ini sekali lagi materi disampaikan. Nanti kalian akan mendapat nilai dari berbagai komponen yang sudah Pak Dhani siapkan. Jadi serius dan sungguh-sungguh diikuti dengan baik. Ya, minta tolong. Pada pertemuan ini ada LKPD, bahan kerja peserta didik yang harus kalian selesaikan. Kelompok 1 ya, kelompok 2. Nanti tunggu instruksi dari Pak David. Kelompok 3, Mas. Kelompok 4, ini perhatikan. Nah, baik. Ya, perhatikan sebelum kalian mengerjakan. Di situ ada perintah. Ya, lembaga kerja peserta didik baca dengan baik perintahnya dan kerjakan sebaik mungkin. Waktu untuk mengerjakan diskusi cukup 10
Di situ ada permasalahan dan bawahnya solusi, gitu ya. Perhatikan ya. Kalian baca dengan baik. Di situ ada masalah apa yang muncul menurut kalian ya, selama membuat produk. Ya. Kemudian solusinya apa? Nah, gitu. Ya, baik. Ya, ada yang tulis, ada yang urut rebuk. Tuliskan satu masalah, kemudian solusinya, gitu ya. Menurut kalian yang sering terjadi atau dialami, gitu ya. Ya, 10 menit dari sekarang. Gak apa-apa ya, yang penting ditulis, gitu ya. Mungkin Mas Hafiz urut rembuknya begini. Masalahnya sulit memasarkan, nah itu masalah. Permasalahan, ya. Tulis saja. Pas level membeli makanan. Masalah satu apa? Gabung ini tidak apa. Terus solusi. Solusi. Ya. Diusahakan lebih dari satu ya masalahnya, tidak mungkin masalahnya satu ya. Misalnya ya, tapi masalahnya apa ini? Minimnya modal usaha, jadi usahanya tidak berubah, gitu ya. Jenak. Sisa panjang masih stagnan. Ya. Kurang lebih kalau masalah itu banyak sekali ya. Kalian yang apa ya? Yang menonjol aja masalahnya. Jadi itu. Dari mencari bahan baku, proses produksi sampai memasarkan. Sampai memasarkan. Yang untuk masalah boleh diambil dari yang masuk ke produk kalian atau yang di luar ini. Wah, Baik. Enggak? Boleh. Bahan baku susah didapat ya. Sama uang pasar ya. Dan saya belum Sesuai sama apa yang kita ingin. iya. Banyak masyarakat yang tidak populer ya. Ini tantangan. Nah, solusinya harus diungkapkan. Oke, 2 menit lagi, Mas. 2 menit lagi. Saya minta perwakilan satu saja. Ya, ya Mas Budi. Nanti untuk uangnya yang keras ya. Dari sini, boleh Mas Budi. Untuk perwakilan, dari sini siapa silakan Mas Budi. Silakan. Semua kelompok lihat kelompoknya masing-masing ya. Silakan kelompok lain boleh bertanya, boleh menjawab, boleh mengoreksi dan sebagainya. Ya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Kalian dengan singkat sampaikan kelompok 1 dulu. Ya. Perhatikan. Kami nggak tahu ya. Yang melakukan pinjaman pada bank untuk menutupi keterbatasan modal usaha, menggunakan sistem pre-order untuk mengatasi keterbatasan modal usaha. Kedua, kurangnya inovasi produk, meningkatkan daya produk kreatif, kurang tahu cara membesarkan bisnis, solusinya meningkatkan pengetahuan terkait
pengembangan strategi bisnis terbaru dan rajin belajar. Jadi untuk kelompok 1 masalahnya apa tadi? 1 minimnya bisa, minimnya modal bisa. Yang 2 kurang tahu cara membesarkan bisnis. Ya. Solusinya yaitu memiliki perencanaan dengan cara menyediakan Oke, jadi permasalahannya sulit memasarkan produk. Ya, kelompok 3. Masalahnya yang satu minta modal usaha, solusinya mengajak investor dengan cara investasi di perusahaan tersebut. 2 merancang inovasi produk, 2 tidak ada inovasi produk tersebut. 3 tidak ada nama merek, nama produk akan mendapatkan konsumen supaya membeli produk. Minimnya usaha menarik investor ya. Kira-kira investor mau enggak ya mau investasikan dana di perusahaan beli ya kantor enggak punya misalnya gitu ya. Produknya nggak jelas gitu ya. Itu. Oke. Yang terakhir, Bapak. permasalahannya bahan bakunya sedikit jauh. Bahan baku sulit ya. Terus ya solusi. Solusinya kita menggunakan bahan baku soybean. Tapi solusi yang kami terapkan ini kami mengganti bahan baku soybean menjadi parafin karena harganya menjauh dan sulit didapat. Yang sama menjadi Mudah didapat. Perhatikan dari macam-macam permasalahan. Terus. Kemudian masalah yang kedua, banyak orang yang belum mengetahui produk kami karena masyarakat itu masih beranggapan ini itu cuma sebagai pencerahan bukan sebagai alat terapi. Oh begitu. Ya, anggapnya lilin biasa gitu ya. Ya, terus. Solusinya kami menerapkan promosi yang berdasarkan produk kami ke masyarakat dengan cara yang mudah didapat oleh masyarakat sehingga masyarakat tertarik. Contohnya promosi apa? Beli 1 dapat 1. Itu masih diperbincangkan. Oh, masih diperbincangkan. Kan kami baru merintis perusahaan, jadi kayak ya kalau dari itu masih pikir-pikir gitu lah. Promo yang tepat apa gitu ya. Baik, siswa hebat. Pada diberi kesempatan. Semua kelompok fokus ke teman-teman yang di depan. Semua pada pikiran, perasaan kalian fokus. Apa yang akan kalian komentari atau tanya? Boleh lintas kelompok tanya ya. Kira-kira kelompoknya Mas Dwi tadi kurangnya modal akan menarik investor. Ada yang tanya enggak? Mas Tommy tanya Mas Tommy. Cara membujuk agar ingin investasi di perusahaan. Cara membujuk investor supaya menginvestasikan dananya di perusahaan Mas Dwi. Ini ke depan aja. Cara menarik investor gimana dengan apa? Diajak makan malam. Ayo kita ke pasar. Bujuknya gimana? Dipaksa. Boleh nggak dipaksa? Nggak boleh ya, nggak boleh. Gimana? Dalam dunia bisnis usaha bagaimana investor itu tertarik? Cara menarik investor gimana? Lolos pasti ya Pak? 3 cara menjelaskan produk Mas Dwi yang baik-baik gitu ya. Contohnya gimana? Produk kami gimana coba? Ya cara ya udah. Oke, kelompok lain bisa jawab yang senang aja ya. Oke saya. Ya, jawab. Ya. Kekurangan dana harus ada investor. Cara menarik investor gimana? Cara membujuk investor. Gimana? Dibujuk baik-baik. Contohnya gimana? Ini orang kaya ya, investor duit banyak, nganggur duitnya, uangnya nganggur. Mau saya apakan? Acak supaya investasi ke perusahaan apa? Diundang makan malam, ya. Di mana? Di warung kucingan, ya. Angkringan atau di mana? Di mana?
warung makan ya, pinggir jalan atau tengah kota warungnya. Ya, jadi baik intinya untuk menarik investor, kalian harus menjelaskan kelebihan dari produk Anda. Kemudian melaporkan penghitungan laporan keuangan bahwa setiap bulan atau setiap minggu mengalami peningkatan. Kemudian menerangkan prospek ke depan, ya, prospek ke depan terhadap produk tersebut, bahwa pada 1-2 bulan atau tahun ke depan produk ini akan viral dan banyak dibutuhkan. Begitu, jadi hal-hal positif supaya investor masuk. Baik, Suparnomo sudah mempresentasikan tentang evaluasi usaha produk kerajinan dan sangat luar biasa. Boleh kalian ingat-ingat bahwa presentasi kalian sudah ada, tapi perlu dicatat sebagai pengusaha atau yang membuat usaha produk kerajinan, ya, kalian harus menampilkan tadi ya evaluasi atau kekurangan dalam mempresentasikan. Kalian harus menampilkan kelebihan produk kalian. Kelebihannya apa? Kalau aromaterapi, lilin aromaterapi harus ditampilkan bahwa lilin aromaterapi akan bisa menenangkan jiwa-jiwa yang resah. Misalnya begitu, tampilkan dalam presentasi. Namun ada kekurangannya, gitu ya. Baik kekurangan produk, kekurangan produksi maupun kekurangan yang lain. Ini yang maksud evaluasi. Tapi secara keseluruhan presentasi Suparnomo luar biasa. Sekali lagi aplaus untuk kalian semua. Baik, terima kasih. Kemudian pembelajaran hari ini sudah selesai ya untuk materi tentang evaluasi kegiatan usaha. Pak dari minta tolong ya, masing-masing kelompok bisa menyimpulkan ya. Menyimpulkan 1, 2, 3, 4, satu aja. Urut ya, urut kesimpulan. Bisa berdiri Mbak. Oke ya, yang terang kesimpulan. Evaluasi perusahaan ini tuh harus dilakukan supaya kita tuh dapat memperbaiki masa apa sih memperbaiki perusahaan supaya lebih baik. Oke, bagus. Jadi kesimpulan yang pertama bahwa dalam pelaksanaan usaha kita harus menerapkan mengevaluasi semua ya supaya lebih baik. Oke, kesimpulan kedua, silakan berdiri Mas Dwi ya, Mas Dwi. Kesimpulan kedua tentang apa? Melakukan evaluasi secara berskala Ya. dapat meningkatkan kualitas usaha Ya. dan produk yang Ya. Baik, evaluasi harus dilakukan dengan berkala gitu ya. Bisa mingguan, bulanan, atau insidental kalau terjadi sesuatu. Itu kesimpulan. Yang ketiga, kita tolong bisa disimpulkan Mbak Syahri. Panggilannya Mbak Syahri. Aldina. Ya, Aldina kesimpulan apa ya? Materi hari ini. Baik, dengan melakukan evaluasi bisa meminimalisir kegagalan dalam usaha. Kesempurnaan-sempurnanya manusia tetap manusia adalah tempatnya salah dan benar. Begitu juga dalam pembelajaran hari ini. Apa yang pesan ya menurut Anda pembelajaran hari ini? Ungkapkan dengan jujur. Apakah perlu tambahan atau sudah cukup dan lain sebagainya. Menurut Mas Tommy apa? Refleksi apa hari ini? Pembelajarannya? Tidak membosankan ya, tapi soalnya ada motivasi. Banyak motivasi, trik-trik, kita dilibatkan, semua siswa dilibatkan. Baik ya. Oke, Mas Hari Rahman. Menurut Anda refleksi gimana Mas? Bisa berdiri. Pembelajaran hari ini apa? Sangat menyenangkan. Perlu ada tambahan apa menurut Pak Sari? Bisa mengenali permasalahan peningkatan. Dengan pembelajaran ini Pak Sari bisa punya pandangan ya tentang produk dan permasalahan. Ada yang perlu disampaikan, perlu ditambahkan.
minggu depan atau pertemuan yang akan datang kalian akan membuat media promosi secara online, gitu ya. Oleh karenanya persiapkan media promosi online yang tepat untuk Anda untuk produk yang kalian buat. Bisa TikTok, bisa Instagram, bisa melalui Facebook, bisa melalui media yang lain, begitu ya. Baik. Sebelum kita akhiri, ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Sudah cukup ya? Baik, terima kasih Pak Damin. Sekali lagi mengucapkan terima kasih. Kalau Pak Damin bilang sesuai buat kalian, kalau saya siap menjadi orang sukses. Siswa hebat, saya siap menjadi orang sukses. Terima kasih, tepuk tangan untuk kalian. Baik, alhamdulillah Pak Damin, pembelajaran ini sudah selesai. Pada waktunya silakan pimpin doa untuk mengakhiri pertemuan kali ini. Silakan Mas Nafis. Terima kasih, salam sehat, sukses selalu. Wassalam.